Baik, jadi saya Raka Faid Miasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor satu dari internal force. Jadi soalnya tentu tentukan internal normal force, shear force, bending moment pada balok di titik C dan anggap support pada titik B itu adalah roda. Titik C terletak terdapat sebelah kanan beban 8 kip. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah karena ini di keduanya ada pin dan roller, maka kita harus menentukan support reaksinya dulu untuk bisa menentukan gaya-gaya yang lainnya. Jadi pertama kita tentukan support reaction. Jadi setelah digambar seperti ini, untuk pinnya sendiri ada dua gaya yang bekerja, yaitu AY dan juga AX. Lalu yang di rollernya itu ada BY. Lalu yang pertama bisa kita cari yaitu mencari momen di titik A, bisa ditulis sigma MA sama dengan 0. Lalu ada BY. BY ini yang di rollernya dikalikan 24 karena jaraknya dari titik A itu 24, kemudian ditambah 40. 40 ini adalah sudah merupakan momen yang sudah diketahui. Lalu setelah itu ada gaya 8 kip dengan jarak 8 feet dari titik A. Karena 8 ini dia berlawanan dengan searah dengan arah jarum jam, maka dia negatif. Lalu kemudian setelah melakukan perhitungan, BY diketahui yaitu sebesar 1 kip. Lalu kemudian sigma FY sama dengan 0. Kita tinjau yang memiliki gaya Y. Yang pertama ada AY, terus dikurangi 8 karena berlawanan arah. Lalu ada BY juga sama dengan 0. Ini harusnya yang benar adalah plus BY karena AY dan BY searah sehingga dia tandanya sama. Nah, lalu untuk menemukan AY, karena tadi B sudah diketahui 1, AY-nya yaitu 8 dikurangi 1. Sehingga AY sama dengan 7 kip. Lalu selanjutnya kita bisa mencari Fx-nya. Sigma Fx sama dengan 0. Karena dia tidak ada gaya yang diketahui atau apapun itu, jadi Ax-nya sama dengan 0. Jadi selanjutnya untuk mencari internal force, yang pertama tadi ditanyakan di titik C dan di titik D. Jadi yang pertama kita segmen di titik C terlebih dahulu, yaitu segmen AC. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ada VC yang ke bawah, NC yang keluar, dan MC yang ke atas. Itu sudah sesuai dengan kaidah yang ada karena agar hasilnya positif. Lalu yang kita cari pertama yaitu sigma Fx sama dengan 0. Karena sigma Fx-nya sama dengan 0 dan tidak ada gaya yang lain, maka NC-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya sigma F-nya sama dengan 0. Yang kita tinjau yaitu ada AY, lalu ada gaya 8 kip, kemudian ada VC ke bawah. Karena dia berlawanan arah dengan AY, maka tandanya negatif. Lalu VC sama dengan 7 dikurangi 8 sama dengan min 1 kip VC. Lalu selanjutnya untuk mencari momen pada titik C sama dengan 0, karena hanya ada satu gaya yaitu AY, maka hanya ditinjau dari situ saja. Jadi AY dikalikan dengan jaraknya yaitu 8 feet. Jadi MC sama dengan 56 kip feet. Lalu selanjutnya segmen BD. Kurang lebih seganya seperti ini, dan untuk arah dan tandanya itu sudah disesuaikan dengan kaidah karena agar hasilnya positif. Nah, ini yang pertama yang kita cari yaitu sigma Fx-nya untuk menentukan ND-nya.
yaitu ND-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya untuk sigma FV-nya sama dengan 0. Karena di sini yang memengaruhi di sumbu Y hanya BY dan juga VD, maka kita melakukan operasi hanya di dua ini saja. BY sudah diketahui tadi, yaitu BY-nya itu 1, lalu selanjutnya VD bisa diketahui bahwa VD sama dengan min 1 KIP. Lalu selanjutnya untuk mencari momen GD, karena juga hanya ada satu gaya yaitu BY, dan juga ada 40 KIP yang udah termasuk. Jadi 40 KIP karena dia berlawanan dengan arah jarum jam maka positif. Lalu BY juga karena berlawanan dengan arah jarum jam positif, dikalikan dengan 8 jaraknya dari D, dan juga MD negatif dikarenakan dia searah dengan jarum jam. Maka dapat diketahui MD hasilnya yaitu 48 KIP FT. Dan hasil akhirnya untuk gaya normal dari C itu 0, terus VC itu min 1, momen C itu 56, normal D itu 0, VD itu min 1 KIP, dan momen D itu 48 KIP. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barkar Rizky Nurmansyah sebagai perwakilan kelompok 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu nomor 2. Di sini diketahui bahwa berat balok sebesar 280 lb per feet. Tentukan internal normal force, shear force, dan bending moment pada balok di titik C. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu diketahui beam weight-nya 280 lb per feet. Ini sama aja sama 2,8 kilopounds. Lalu di sini ada A, ada B, sini 6 feet, 8 feet, 3 feet, 7 feet. Yang pertama di sini yaitu ditinjau dari entire beam. Jadi semua momen di A sama dengan 0. Berarti tadi di A kan di sini. Lalu minus beratnya 2,8 dikali 3 feet ditambah BX itu di sini, gaya di sini. BX dikaliin 8 feet sama dengan 0. Jadi kita dapat BX-nya yaitu 1,05 kilopounds. Lalu di Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 0 berarti di sini itu sama aja AX min BX, yaitu AX min 1,05 kilopound sama dengan 0. Jadi AX-nya yaitu 1,05 kilopounds. Selanjutnya ditinjau dari FY sama dengan 0. AY dikurangi bebannya yaitu 2,8 kilopounds, beban beamnya sama dengan 0, jadi AY sama dengan 2,8 kilopounds. Lalu di segmen AC, di sini gambarnya di bawah. Yang pertama di Fx sama dengan 0, kita masukin min NC ditambah 1,05 cos 53,13 derajat. 53,13 derajat ini dari mana? Kita dapetin dari cosnya. Ini 53,13 itu dari, jadi tetanya itu sama aja tangan inverse, berarti 8/6, jadinya 53,13 derajat ditambah 2,8 sin theta. Tetanya 53,13 derajat dikurangi 0,84 kilopounds di sini sin theta 53,13 derajat sama dengan 0.
Lalu dihitung, kita dapat NC-nya yaitu 2,20 kilopounds. Lalu kita ke Fy sama dengan 0. Jadi Vc dikurangi 0,84 cos theta, tetanya tadi, ditambah 2,80 cos theta, dikurangi di sini 1,05 sin theta sama dengan 0. Dihitung, jadi Vc sama dengan 0,336 kilopounds. Lalu yang terakhir, semua momen C sama dengan 0. Di sini min 2,80 kilopounds di sini cos theta dikali 3 karena 3 feet, ditambah 1,05 di sini 1,05 kilopounds sin theta dikali 3 karena 3 feet jaraknya, ditambah 0,84 kilopounds cos theta dikali 1,5 plus MC sama dengan 0. MC-nya jadi dihitung semua jadinya 1,76 kilopounds feet. Kesimpulannya, nilai dari NC yaitu 2,20 kilopounds, dari Vc 0,336 kilopounds, dari MC 1,376 kilopounds. NC ini apa? NC ini internal normal force-nya, Vc ini shear force-nya, terus MC ini bending moment-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Ferdasari, mewakili kelompok 9 untuk membuat video pembelajaran terkait soal internal force 1 kelas B. Jadi, kelompok 9 pada kesempatan kali ini mendapat bagian untuk membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 sendiri itu adalah tentukan internal normal force, shear force, bending moment pada balok di titik J. Dengan diketahui B-nya adalah 8 kN. Dan ini juga ada gambarnya. Selanjutnya dianalisis terlebih dahulu, yaitu ada diketahui bahwa P sama dengan 8 kN, kilonewton, kemudian ditanya internal normal force, bending moment, dan shear force. Hal yang pertama dilakukan yaitu menggambar free body diagram (FBD). Sudah saya gambarkan untuk free body diagramnya. Kemudian yang kedua itu kita menentukan dan menghitung support reaction-nya terlebih dahulu. Ada sigma NA. Sigma NA itu NT dikali 0,6 di sini, kemudian ditambah 8 dikali 2,25. 2,25 didapat dari 0,75 ditambah 1,5 sehingga didapatkan 2,5. Kemudian dihitung 8 kali 2,25 adalah 18 dan dibagi dengan 0,6 sehingga didapatkan bahwa hasilnya adalah 30 kN. Selanjutnya ada AX. Di sini ada AX dan kemudian ada AI. Untuk AX sendiri karena berlawanan arah dengan T, maka dapat dikatakan bahwa AX sama dengan T. Kemudian di 30 kN. Kemudian
Yang kedua ada AY. AY juga berlawanan arah dengan P, maka dapat dikatakan AY sama dengan 8. Selanjutnya, kita menghitung pada bagian balok C. Pada bagian balok C ini sudah digambarkan dan yang diambil adalah bagian kanan. Sehingga didapatkan bahwa normal force-nya arahnya ke kiri, kemudian shear force-nya arahnya ke atas, dan bending moment arahnya ke atas juga. Yang pertama kita menghitung normal force. Karena pada normal force ini sudah diketahui normal force min NC dikurangi AX. Ini adalah AX. Dan didapatkan NC adalah min 30. Kemudian selanjutnya ada shear force. Shear force kita menggunakan sigma FY FJ ditambah 8 dan dapatkan hasilnya FJ sama dengan min 8 km. Kemudian selanjutnya ada sigma MC untuk menentukan bending moment. Nah, sigma MC min MC ditambah 8 dikali 0,75. 0,75 ini itu adalah 0,75. Sehingga dapatkan sehingga dapat disimpulkan pada soal ini bahwa internal moment force-nya atau MC-nya adalah 30, kemudian bending moment-nya atau MC-nya adalah 6, dan shear force-nya adalah min 8 km. Dan presentasi pembahasan jawaban dari saya. Maaf jika sekiranya banyak kekurangan dan kesalahan yang sudah saya jelaskan di Oke, saya mewakili kelompok 3 Mekanika Teknik kelas B akan membahas soal nomor 4 dari tugas internal force. Pada soal diberikan suatu sistem dalam keadaan setimbang seperti pada gambar. Di sini terdapat piring A yang merupakan jurnal piring dan piring B yang merupakan truss piring. Kemudian pertanyaannya adalah kita diminta untuk mencari internal force, shear force, dan bending moment pada titik C di sebelah kanan piring A dan titik D di sebelah kiri gaya 3000 pound. Oke, pertama-tama kita akan menggambar free body diagramnya terlebih dahulu. Di sini ada gaya 2500 pound. Ini 3000 pound. Terus pada piring A, gaya yang bekerja adalah gaya pada sumbu Y saja ke atas, yaitu AY. Kemudian pada piring yang B, yang bekerja ada BY dan BX. Oke, kemudian untuk tipe beban seperti ini kita ubah centroid load-nya atau titik pusat bebannya tepat berada di tengah. Ya. Ini berarti 6 feet. Ya, dan bebannya itu adalah 75 dikalikan dengan panjangnya ini ya, 12 feet. Sama dengan 900 pound. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari nilai gaya pada AY, BY, dan BX. Untuk mencarinya kita punya rumus yang pertama, akan kita tinjau dari ini saja, dari ini.
momen gaya pada titik B. Ya, kemudian gaya yang membuat benda berputar searah jarum jam kita anggap positif, dan gaya yang membuat benda berputar berlawanan dengan arah jarum jam kita anggap negatif. Ya, kita sepakati begitu saja. Yang pertama 2500 berarti ini kan mendorong ke bawah, ini kan berarti berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka negatif nilainya. Minus 2500 dikali jaraknya dengan titik B yang kita tinjau tersebut. Jaraknya yaitu 6 tambah 12 tambah 2 20 feet. Kemudian AY karena ke atas maka ini positif, kemudian dikurangi ini 900 dikali jaraknya 14 feet, kemudian dikurangi dengan 3000 dan jaraknya 2 feet ya, sama dengan 0. Oke, ini minus 50.000 tambah ini 14 AY dikali jaraknya 14, jarak ke titik B 14 AY minus 7.200 minus 6.000. Oke, dari sini kita dapat nilai AY nya yaitu 63.200 dibagi 14, kita dapat 4.514,28 pound. Kita bulatkan saja supaya lebih mudah menjadi 4.514. Oke, terus berikutnya kita akan mencari nilai gaya pada BY. Kita bisa mencarinya dengan meninjau pada gaya yang bekerja pada sumbu Y. Sigma FY sama dengan 0. Oke, gaya yang mengarah ke bawah kita anggap negatif dan yang mengarah ke atas kita anggap positif. Oke, minus 2500 ditambah AY nya tadi sudah kita dapat 4514, kemudian dikurangi dengan 900 dikurangi dengan 3000 sama dengan 0. Sorry ini tambah BY sama dengan 0. Oke, dari sini kita bisa menemukan nilai B nya yaitu 1886 pound. Oke, tinggal yang belum ketemu yaitu BX bekerja pada sumbu X, maka sigma Fx sama dengan 0 dan BX adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada sumbu X, maka nilai BX adalah 0. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita akan mencari internal force, shear force dan bending moment pada titik C dan titik D. Untuk mencari nilai-nilai tersebut kita bisa membagi batang menjadi dua bagian dan kita tinjau ke salah satunya saja. Pada titik C kita akan meninjau batang sebelah kiri agar lebih mudah, dan akan kita dapatkan nilai internal force ke arah kanan, shear force ke arah bawah, dan bending momentnya seperti pada gambar. Oke, untuk mencari nilai internal force nya kita bisa meninjau gaya pada sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0 dan NC adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada sumbu X, maka internal force di titik C adalah 0 pound. Kemudian untuk mencari nilai shear force kita tinjau gaya pada sumbu X. Gaya yang mengarah ke bawah kita anggap negatif dan yang mengarah ke atas kita anggap positif. Oke, maka minus 2500 ditambah AY 4512 dikurangi VC sama dengan 0. Kita dapat nilai VC nya shear force di titik C yaitu 2014 pound.
Kemudian untuk mencari bending moment di titik C, kita tinjau pada momen pada titik C, gaya yang menyebabkan batang melengkung ke atas kita anggap positif, dan sebaliknya gaya yang menyebabkan benda melengkung ke bawah kita anggap negatif. Maka ini minus 2500 ditambah MC 2500 dikali jaraknya jaraknya ke titik C dikali 6 ditambah MC sama dengan 0, maka nilai MC adalah 15.000 pound. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai internal force, shear force, dan bending moment pada titik D. Terus kita akan meninjau pada bagian batang sebelah kanan saja. Oke, di sini ada BY, BX, dan ND ke arah kiri. Terus shear force D ke atas dan bending moment D. Untuk kita lakukan seperti saat kita mencari pada titik C tadi. Untuk internal force-nya kita tinjau gaya pada sumbu X. Gaya yang bekerja yaitu ND minus BX sama dengan 0. BX nya tadi adalah 0, maka ND nya juga 0. Terus kita akan mencari nilai shear force pada titik D dengan meninjau gaya-gaya pada sumbu Y. Sigma FY sama dengan 0. Gaya yang ke atas kita anggap positif, VD minus 3000 tambah BY nya 1886 sama dengan 0. Kita dapat nilai VD shear force di titik D yaitu 100.114 pound. Kemudian kita mencari bending moment di titik D. MD ditambah 1886 kali 2 sama dengan 0. Maka MD sama dengan minus 3772 pound. Tanda minus di sini hanya menunjukkan arah ya, maka ini maksudnya nilai MD di sini belum tepat arahnya ke bawah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Desti Wibawaningrum, perwakilan dari kelompok 10 Mekanika Teknik kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas internal force. Yang pertama, untuk nomor 5. Untuk soalnya sendiri adalah tentukan internal normal force, shear force, dan bending moment pada balok di titik C dan D. Untuk gambarnya sendiri adalah sebagai berikut. Di mana di gambar sudah diketahui elemen-elemen penyusunnya. Untuk mengerjakannya, kita tulis dulu di sini diketahuinya sama seperti gambar yang ada pada soal. Kemudian untuk ditanyanya adalah internal normal force atau N, shear force atau V, dan juga bending moment atau M pada balok C dan D. Untuk menjawabnya, yang pertama adalah kita cari dulu support reaction-nya, dimana di sini kita bisa gambarkan free body diagramnya. Pada titik A sendiri terdapat dua elemen penyusun, yaitu AX dan juga AY. Sedangkan di titik B terdapat satu, yaitu BY. Selanjutnya, untuk jarak-jaraknya adalah dari titik A ke titik ini adalah sepanjang 6 cos 45. Kenapa di sini kita menggunakan cos? Karena di sini adalah representasi dari sumbu X. Jadi kita gunakan adalah nilai cos. Dan juga di sini kenapa 45? Karena sesuai yang diketahui pada soal, yaitu sudutnya 45. Kemudian dari jarak sini ke titik tengah adalah 3, dan dari titik tengah ke titik B adalah 3 juga.
Kemudian selanjutnya di sini diketahui bentuknya adalah rectangular, di mana kita ketahui rectangular rumus luasnya adalah 2 dikali 6, di mana 6 adalah jaraknya. Maka didapatkan adalah 12 kN. Kemudian yang pertama, di sini kita bisa hitung sigma momen A sama dengan 0, yaitu 12 dikali dengan jaraknya, di mana kita menggunakan titik A sebagai titik tumpunya. Maka jaraknya adalah 6 cos 45 ditambah 3. Kemudian untuk tandanya di sini adalah negatif karena arahnya turun ke bawah. Selanjutnya untuk BY kita juga kalikan dengan jaraknya, yaitu 6 cos 45 ditambah 6. Dimana di sini tandanya adalah positif karena arahnya naik ke atas. Didapatkan 6 cos 45 adalah 3 akar 2, maka dihitung, kita masukkan dan didapatkan hasilnya adalah negatif 86,9117 ditambah BY kali 10,2426 sama dengan 0. Maka hasil ini kita pindah ruas ke kanan dan juga dibagi dengan hasil yang ada di sini, maka didapatkan nilai BY sama dengan 8,485 kN. Selanjutnya kita dapat mencari sigma FY sama dengan 0, dimana di sini AY bernilai positif karena arahnya ke atas, dikurangi 12 karena turun ke bawah, dan juga ditambah BY karena juga naik ke atas. Maka didapatkan AY sama dengan 3,515 kN. Dan terakhir di sini ada sigma Fx sama dengan 0, maka diketahui di sini karena Fx hanya satu elemen penyusun yaitu Ax, maka dapat dikatakan Ax juga sama dengan 0. Selanjutnya, setelah mencari support reaction-nya, kita bisa cari internal force-nya. Yang pertama pada balok AC terlebih dahulu, kita gambarkan seperti pada gambar di sini. Dimana di sini kita ketahui Ax sama dengan 0, AY sama dengan 3,515 kN, dan juga sepanjang 2 meter. Dan di sini dapat diketahui untuk normal force, shear force, dan juga bending momennya. Yang pertama, kita di sini bisa hitung sigma Fx sama dengan 0, yang mana adalah AY cos 45. Kenapa cos? Karena di sini adalah X dikurangi VC karena turun ke bawah. Maka didapatkan VC sama dengan 2,485 kN. Kemudian masih di titik AC, kita cari sigma FY sama dengan 0. Di sini kita gunakan 3,515 sin 45. Kenapa sin? Karena dia di sini adalah representasi dari sumbu Y. Kemudian nilainya positif karena di sini AY bergerak ke atas, dan dikurangi NC karena dia bergerak ke kanan, maka NC sama dengan 2,485 kN. Dan yang terakhir, kita dapat mencari sigma MC sama dengan 0, dimana terdiri dari MC itu sendiri dikurangi 3,515 cos 45 dikali 2 di sini adalah jaraknya. Maka didapatkan MC sama dengan 4,971 kN. Selanjutnya pada balok BD, dapatkan gambarnya adalah seperti ini. Dimana di sini juga ada BY yang sebesar 8,485 kN dengan jaraknya total jarak adalah 3 meter, dan dari titik B ke tengah adalah 1,5, dari tengah ke titik ini adalah 1,5 juga. Dan di sini juga kita dapat lihat bahwa terdapat rectangular lagi, yang mana dapat dicari dari 2 kali jaraknya yaitu 3, maka didapatkan luasannya adalah 6 kN.
Oke, yang pertama di sini kita uraikan sigma fx sama dengan 0, di mana di sini hanya terdapat nd yang berarti nd juga sama dengan 0. Kemudian sigma fy sama dengan 0. Di sini ada vd yang bernilai positif karena ke atas. Kemudian ditambah by karena sama juga mengarah ke atas, maka ditambah 8,485 dikurangi 6 karena 6 di sini memiliki arah ke bawah. Maka didapatkan VD sama dengan negatif 2,485 kN. Dan yang terakhir kita cari sigma MD sama dengan 0, yang terdiri dari BY dikali total jaraknya yaitu 3, kemudian dikurangi 6 dikali total jaraknya yaitu 1,5. Di sini BY bernilai positif karena bergerak ke atas dan 6 bernilai negatif karena bergerak ke bawah. Dan dikurangi MD sama dengan 0. Maka didapatkan setelah hasil perhitungan MD sama dengan 16,455 kN. Maka di sini kita dapatkan kesimpulannya, besar normal force pada titik C atau NC adalah 2,485 kN dan pada titik D atau ND adalah 0,0 kN. Dan besarnya shear force pada titik C atau VC adalah 2,485 kN dan pada titik D atau VD adalah negatif 2,485 kN. Dan yang terakhir, besarnya bending moment pada titik C atau MC adalah 4,971 kN dan pada titik D atau MD adalah 16,455 kN. Sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan dari nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.